Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idova SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin. Teman-teman, maaf ya karena lama tidak bikin video. Dan kali ini saya akan mulai bikin video lagi tentang kebun mini depan rumah. Dan untuk teman-teman, karena ini masih bulan Syawal ya, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang beragama muslim. Inilah sebagian tanaman yang ada di kebun mini depan rumah ya teman-teman. Dan ini ditinggal sudah hampir 1 bulan dan alhamdulillah masih terawat ya, maksudnya masih hidup. Tentunya saya berterima kasih kepada tetangga sebelah rumah karena sudah ikut merawat tanaman yang saya tinggal ya teman-teman. Dan alhamdulillah masih ada terong yang bisa dipanen. Dan yang ada di belakang mobil ini adalah deretan tanaman adenium ya. Dan alhamdulillah walaupun bunganya sedikit tapi bisa untuk memeriahkan suasana kebun ya teman-teman. Senang rasanya kalau melihat bunganya bermekaran. Alhamdulillah untuk tanaman kemangi juga masih segar. Dan ini ada sedikit tanaman kenikir. Sebelahnya ini ada daun bawang, alhamdulillah masih hijau ya. Dan untuk tanaman bayam Brasilnya sepertinya masih belum sehat ya teman-teman. Terlihat masih rusak, jadi belum bisa dipanen. Dan untuk pagi ini saya akan melakukan pemupukan ya teman-teman. Ini adalah air cucian ikan dan udang. Dan juga nanti akan saya tambahkan, ini adalah ampas rendaman puntung rokok teman-teman. Ini tidak saya buang karena masih ada sedikit air rendaman tembakonya. Air yang saya gunakan ini adalah air bekas mencuci teman-teman, jadi ada sedikit sabunnya. Nggak apa-apa ya teman-teman, pemanfaatan daripada dibuang ya. Dan nanti saya juga akan melakukan penyemprotan hama dengan menggunakan air rendaman tembakau. Dalam tangki ini sudah ada air bersihnya yang nanti tinggal dicampur air tembakau dan sedikit sabun cuci piring. Alhamdulillah daun salamnya juga subur ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lakukan pemupukan tanaman dengan air cucian ikan dan udang ya. Ini air rendaman tembakaunya saya masukkan ke tangki dulu karena tempatnya akan saya gunakan sebagai gayung untuk pemupukan ya teman-teman. Ini saya tutup dulu tangkinya dan saya singkirkan dulu tangkinya ya, agar tempatnya lebih longgar nanti untuk melakukan pemupukan, karena kan bolak-balik ya, jalan ke ember ke tanaman, ke ember ke tanaman, seperti itu teman-teman. Untuk yang pertama saya tuangkan ampas puntung rokoknya ini, karena ini masih mengandung rendaman air tembakonya teman-teman, dan ini bagus untuk mengusir hewan-hewan yang ada di dalam tanah atau di pot ya. Dan yang mengendap di bagian bawah ini adalah abu rokok yang tentu saja bagus untuk tanah yang ada di dalam pot ya teman-teman. Yang selanjutnya saya tuangkan air cucian ikan dan udang. Dan ini baunya mantap ya teman-teman, sangat amis. Dan jika teman-teman ingin melakukan seperti saya, menyiram dengan air cucian ikan, itu sebaiknya
saat panas ya teman-teman, maksudnya harinya itu hari cerah gitu. Ini seperti saya saat ini kan ada matahari, walaupun pagi tapi mataharinya sudah cerah, maksudnya biar nanti langsung menguap itu, baunya nggak terlalu lama ada di kebun. Apalagi ini kan di depan rumah, yang jelas nanti kalau suami saya pulang kerja dan ketahuan saya menggunakan yang bau-bau seperti ini, ya tentu saja pasti diprotes ya teman-teman. Sedikit informasi ya teman-teman dari sebuah artikel, bahwa air cucian ikan ini walaupun baunya amis, tetapi mengandung unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman, yaitu terutama nitrogen. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa nitrogen sangat berhubungan dengan hijaunya daun atau pertumbuhan daun. Mudah-mudahan setelah saya lakukan pemupukan ini, tanaman saya menjadi lebih subur. Amin. Lanjut teman-teman. Ini saya lakukan penyemprotan untuk hama ya, baik yang sudah ada di tanaman dan yang belum datang, agar mereka tidak jadi hinggap di tanaman saya. Untuk hama yang masih terlihat di tanaman saya saat ini, yaitu belalang yang ukurannya agak besar. Jadi belalang yang masih bayi-bayi kemarin itu alhamdulillah sudah tidak terlihat lagi teman-teman. Kemungkinan sudah mati dengan semprotan yang dulu itu ya, yang menggunakan bumbu dapur ya, yang dicampur dengan air tembakau juga. Dan jumlah belalangnya pun tidak sebanyak yang waktu disemprot kemarin itu ya teman-teman. Dan untuk hama kepik, alhamdulillah benar-benar sudah tidak ada lagi. Jadi kalau teman-teman ingin praktek seperti saya kemarin itu, bisa ya untuk menghalau atau menghilangkan hama kepik. Kalau untuk belalang sepertinya memang agak bandel, apalagi yang belalangnya ukurannya agak besar ya teman-teman. Dan untuk di tanaman terong ini masih ada kutu kebul atau kutu putih, tapi tidak banyak juga. Dan kutu yang hitam juga tidak ada ya, hanya kutu kebul saja, dan itu juga tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti setelah disemprot beberapa kali, mudah-mudahan hilang juga. Karena saya menggunakan pestisida organik ya teman-teman, jadi harus rutin seminggu 3 kali melakukan penyemprotan terhadap hama yang ada pada tanaman. Karena kalau kita mainan organik seperti ini, biasanya kalau meleng sedikit, hama langsung nempel di tanaman. Oke teman-teman, tetap semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.